Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Selamat Hari Raya Pentakosta, selamat Hari Ulang Tahun Gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada perayaan ulang tahun Gereja Katolik ini, saya mau mengajak kita untuk membongkar mitos reformasi Lutheran. Ini adalah katekese untuk umat Katolik. Banyak dari kita diajarkan bahwa reformasi Protestan dimulai sebagai gerakan murni demi pembaruan iman yang dipimpin oleh Martin Luther melawan penyimpangan Gereja Katolik. Namun sejarah mencatat banyak nuansa yang jarang disebutkan dalam narasi populer. Kita akan melihat 4 fakta penting yang sering disembunyikan dari pelajaran sejarah yang umum. Poin pertama, mitos pemakuan 95 tesis. Ini sebuah rekonstruksi dramatis. Kita sering mendengar bahwa Luther memakukan 95 tesis di pintu gerbang Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 sebagai tindakan revolusioner. Ingat kan, kalau sebut Martin Luther, bayangan kita mulai dari seorang biarawan berjubah hitam memakukan sepotong kertas di sebuah pintu. Begitulah gambaran. Namun, para sejarawan modern menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak pernah secara historis terbukti terjadi seperti yang digambarkan. 95 tesis ditulis dalam bahasa Latin dan hanya ditujukan sebagai bahan diskusi akademik antar universitas, bukan seruan publik. Yang menyebarkan tulisan itu secara luas justru adalah teman-teman Luther yang membocorkannya lalu dicetak massal oleh percetakan Jerman hingga akhirnya menjadi fenomena nasional. Nah, refleksinya adalah bahwa reformasi dimulai bukan dari panggilan kenabian di tengah rakyat, tetapi dari polemik internal kampus yang kebetulan tersebar luas karena teknologi cetak. Poin yang kedua, Leipzig 1519, ketika Luther terpojok oleh teologi Katolik. Debat publik di Leipzig adalah titik balik penting. Dalam debat ini, Luther dipaksa mengakui bahwa konsili-konsili gereja bisa salah, dan bahwa hanya kitab suci atau sola scriptura yang otoritatif. Dia juga secara terbuka menolak otoritas paus, sehingga secara tidak langsung mendeklarasikan dirinya sebagai heretik di mata gereja. Universitas-universitas besar Katolik seperti Leuven dan Köln kemudian secara resmi mengutuk ajaran-ajaran Luther. Nah, refleksinya adalah bahwa sola scriptura bukan hasil refleksi matang, melainkan jawaban retoris dalam debat terpojok dan konsekuensinya sangat serius secara eklesiologis. Poin yang ketiga adalah dukungan politik dan kepentingan sosial, reformasi sebagai alat. Kebangkitan Luther tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari berbagai pihak. Para bangsawan dan pangeran Jerman mendukungnya untuk melawan dominasi Roma dan memperoleh kebebasan politik dari kekaisaran. Kaum humanis dan intelektual menyukai semangat anti-otoritas yang sejalan dengan kritik mereka terhadap Kuria Roma. Kaum petani dan kelas bawah melihat seruan kemerdekaan Kristiani sebagai pembebasan sosial, walaupun kemudian Luther sendiri menindas pemberontakan mereka. Luther tahu bahwa ekskomunikasi paus tidak efektif bila tidak didukung penguasa lokal, maka ia aman secara politik. Refleksinya, reformasi bukan hanya teologi, tapi justru strategi kekuasaan. Ajaran menjadi alat legitimasi sosial dan politik. Poin yang keempat, Diet of Worms 1521, kebebasan nurani yang selektif. Saat dihadapkan di hadapan Diet Worms, Luther menolak mencabut pernyataannya dengan kalimat yang terkenal, tidak aman atau terhormat bertindak melawan hati nurani. Namun ironisnya, setelah itu, Luther tidak memberikan kebebasan nurani kepada mereka yang berbeda pendapat dengannya, bahkan mengecam para reformator lain seperti Zwingli dan Anabaptis. Refleksinya, apa yang disebut sebagai kebebasan hati nurani sering menjadi alat satu arah. Ketika berkuasa, Luther sendiri tidak memberi ruang bagi perbedaan. So, my friends, reformasi Protestan tidak bisa dipahami hanya sebagai gerakan spiritual melawan penyelewengan. Ia adalah peristiwa kompleks yang dipengaruhi oleh kesalahan persepsi teologis, ketegangan sosial dan politik, penyebaran informasi yang tak terkendali, dan keterlibatan para aktor
dengan motif yang beragam. Sebagai umat Katolik, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam romantisasi reformasi. Gereja memang membutuhkan pembaruan dan Konsili Trente menjawabnya secara teologis dan pastoral. Namun, pemisahan diri dari tubuh Kristus bukanlah jawaban yang dikehendaki Roh Kudus. Sekali lagi, selamat Hari Raya Pentakosta. Follow for more.